Enggak, saya di apa ya? Pakai Buka coba ya. Nanti bukanya pas Pas mulai bicara Pak ya. Oke. Biar kelihatannya mesti ada dulu sementara. Mas, Nanti begitu ngomong baru siap. habis ngomong pasang lagi. biasanya kita cuma lewat di atas Kak. Ini kan baru sekali. Iya, tapi bisa dipergunakan di sini bagus ya Kak. Nanti sebentar kita bersihkan. Apa keren ya Pak? Tempat Kita lain nggak bikin ada. aja area publik, Iya. bikin bot-bot gitu. Jadi nanti Oke. makanya di sini kan pas klub tengahnya kami topapkan jadi arena Oke. Baik. klub namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Kutai Kartanegara, selamat pagi Indonesia. Hari ini alhamdulillah sebuah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan, kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam bincang pagi dengan topik investasi di Kutai Kartanegara. Di wilayah dari pedestrian Jembatan Kutai Kartanegara. Para hadirin, Bapak Ibu, serta pemirsa di rumah yang menyaksikan acara ini melalui live streaming media sosial, pagi ini kita akan mendiskusikan kaitan dengan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berbicara tentang investasi tentunya menjadi indikator percepatan dan kemajuan dari satu daerah. Minat investor untuk bisa menanamkan investasinya di satu daerah sangat tergantung dari iklim investasi daerah tersebut, termasuk kebijakan kemudahan berusaha. Hari ini coba kita bincangkan secara santai dengan para narasumber. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Dr. Andus Edi Damansyah, MSI. Selamat datang Bapak. Selamat pagi. Selanjutnya narasumber yang kedua, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Pugu Haryanto SSTP MSI. Selamat datang Bapak. Kemudian di samping beliau ada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara, Bapak Dr. Haji Bambang Arwanto MSI. Selanjutnya di samping kiri saya yang paling cantik, wah, GM PT Maju Kalimantan Hadapan, Ibu Elanda. Selamat datang Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat hari ini kelihatannya host dan 3 narasumber lainnya salah kostum. Nah, harusnya kita mengikuti kostum yang digunakan oleh Pak Bupati. Jadi setelah jogging, setelah goes, hadir di sini bincang santai. Nah, tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa menyesuaikan dengan kostum Pak Bupati. Baik Pak Bupati, tema kita pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan seperti apa kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah kabupaten kaitan dengan kemudahan berusaha, easy doing of business di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tapi sebelumnya kami ingin mendengarkan dulu kira-kira pandangan Bapak kaitan dengan
arti penting investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, terlebih kaitan dengan nantinya Kutai Kartanegara sebagai penyangga IKN ke depan. Kami silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Padli, host, teman-teman narasumber, warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya, dan para pemirsa lah kira-kira begitu kan, di live streaming melalui Facebook. Kami menyambut baik gagasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara terkait dengan bagaimana peningkatan kualitas pelayanan, khususnya pelayanan investasi. Jadi kalau Pak Padli menanya seberapa penting sih investasi, investasi ini sangat-sangat penting. Jadi secara nasional negara melalui pemerintah sudah mengatur baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan menteri, turun ke daerah, provinsi, kabupaten, ada peraturan daerah, keputusan kepala daerah, juga untuk mengatur investasi. Karena investasi ini memang salah satu dari komponen yang kalau istilah saya selalu sampaikan ini mitra gitu. Karena bagaimanapun pemerintah ini tidak bisa bekerja sendiri. Jadi diperlukanlah investasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dunia usaha. Jadi tidak hanya harapan memberikan kontribusi income kepada negara, tetapi di sisi lain memberikan kontribusi kepada daerah, banyak hal multiplier efeknya, baik dari tenaga kerja, bagaimana tanggung jawab sosial, itu bagian yang sudah berjalan dengan baik, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya selalu sampaikan bahwa salah satu ciri pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersama dengan masyarakat, pemerintahan bersama dengan dunia usaha. 3 pilar ini harus berdiri tegak, bersinergi, melaksanakan fungsi-fungsinya. Nah, kalau berbicara salah satu pilarnya investasi adalah itu para pemangku kepentingan teman-teman dunia usaha berada di pilar itu. Jadi sangat-sangat penting ini Pak Padli. Terima kasih Bapak Bupati. Tahun ini adalah tahun pertama Bapak menjabat sebagai Bupati penuh. Karena sebelumnya Bapak melanjutkan sisa masa jabatan Ibu Rita. Nah, tentunya ada strategi kebijakan tersendiri di tahun pertama ini dan selanjutnya yang tertuang dalam RPJMD, bagaimana pemerintah kabupaten ke depan dalam meningkatkan investasi di Kutai Kartanegara. Silakan Bapak. Ya, jadi kalau era sekarang karena memang perubahan beberapa regulasi kebijakan pemerintah, kalau berbicara manajemen pemerintahan yang berkaitan dengan urusan, itu banyak urusan-urusan yang berkaitan dengan investasi, itu semua sudah kembali seperti sentralistik, dibangun sistemnya. Nah, kalau ditanya bagaimana langkah kami, ini yang pertama kami melakukan debirokratisasi. Kami melakukan reformasi yang berkaitan dengan kualitas pelayanan ini harus terus baik. Bagaimana langkahnya? Kalau berbicara di dalam strategi Kukar Idaman 2021-2026 yang sudah ditetapkan di dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2021, salah satunya reformasi birokrasi itu adalah di SAPA. Jadi ini semua nanti pelayanan berbasis kepada digitalisasi. Nah, jadi kenapa ini kami lakukan? Tadi sudah saya singgung bahwa sekarang ini kami hanya bagaimana melakukan percepatan terhadap kebijakan secara nasional berkaitan dengan investasi ini, baik dari sisi regulasi maupun sistemnya,
saya memastikan bahwa di Kutai Kartanegara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ini semua sistem ini harus terbangun dengan baik karena memang sekarang sudah terintegrasi antara pusat dengan daerah. Jadi di SAPA salah satu program kami digitalisasi itu adalah bagian bagaimana kami memperkuat kembali bahwa secara nasional sudah dibangun sistemnya sehingga kami menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kenapa kami sebut sesuaikan? Memang kami berkeinginan bahwa semua pelayanan di Kutai Kartanegara ini sudah berbasis IT. Tapi di sisi lain ada beberapa kondisi titik-titik tertentu infrastruktur telekomunikasi ini masih terbatas. Makanya salah satu juga prioritas kami di dalam Kukar Idaman ini ada konektivitas. Konektivitas ini tidak hanya berbicara infrastruktur jalan dan jembatan, coba juga berbicara infrastruktur telekomunikasi. Nah jadi itu sekiranya langkah-langkah secara garis besar konkretnya. Kami terus berkomitmen bagaimana pelayanan investasi ini yang di Kutai Kartanegara itu terus meningkat dan berkualitas. Terima kasih Bapak Bupati. Selanjutnya kami bergeser dulu ke Pak Bambang untuk mengkonfirmasi. Mungkin Pak Bambang bisa menyampaikan gambaran umum performa realisasi investasi di Kutai Kartanegara dalam 5 tahun terakhir, baik PMDN maupun PMA, termasuk 2 tahun terakhir ketika pandemi COVID-19, apakah seperti di wilayah lain, menurun, melambat, bahkan minus. Nah, kami ingin dengarkan dulu performa kaitan dengan investasi di Kutai. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli atas pertanyaannya. Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi Pak Pugu, Kepala DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur. Selamat pagi Ibu Elanda. Seperti yang dijelaskan Pak Bupati tadi bahwa sebenarnya Kutai Kartanegara ini punya keinginan supaya ekonomi Kutai Kartanegara itu digerakkan oleh investasi. Jadi tidak seperti sekarang tergantung pada belanja APBD semata. Jadi memang effort yang keras diberikan Pak Bupati untuk meningkatkan investasi di Kutai Kartanegara sebagai roda penggerak ekonomi yang utama seperti halnya di pemerintah nasional. Jadi gambaran Kutai Kartanegara sebenarnya dari dulu Kutai Kartanegara ini adalah tujuan investasi di Kalimantan Timur dan memang leading dari awal. Sebelum investasi rata-rata trennya naik sekitar 7% per tahun, rata-rata 3 triliun sampai 4 triliun seperti itu per tahunnya Pak. Tapi pas masa pandemi ini memang dia agak mengalami pelambatan, jadi naiknya itu 2%, 2,5%. Nah tetapi tidak seperti daerah lain yang tumbuh minus, kita tetap naik walaupun melambat, kemudian juga tenaga kerjanya juga mengalami peningkatan sampai 15%, rata-rata seperti itu. Tren ini terjadi karena semasa pandemi itu komoditi andalan Kutai Kartanegara yaitu sektor sumber daya alam juga mengalami peningkatan yaitu batu bara dan sawit ini juga mengalami peningkatan. Itu mengakibatkan ekonomi walaupun di daerah lain trennya menurun tetapi di Kutai Kartanegara tetap meningkat investasi itu. Jadi walaupun mengalami perdapatan 2 sampai 2,5%, berbeda sebelum investasi itu bisa sebelum pandemi bisa sampai 7% ya, rata-rata tetap 3 triliun sampai 4 triliun setahunnya ya Pak Padli. Ya. Kalau boleh tahu Pak, proporsi antara PMDN dengan PMA? Oh ini yang lebih bagus ya, PMDN sekarang meningkat ya, tenaga kerja yang menyerap tenaga kerja TKI-nya juga meningkat ya. PMDN ini rata-rata meningkat itu 29% ya dari PMA rata-rata per tahunnya. Jadi ini ini yang memang diinginkan pemerintah daerah, diinginkan Pak Bupati supaya PMDN warga lokal itu lebih bisa mengolah sumber daya alam kita sendiri. Oke. Baik, kami bergeser ke Pak Pugu sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, mewakili provinsi. Dalam evaluasi kinerja PTSP dan pelayanan berusaha di 10 kabupaten kota, seperti apa Pak performance pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara? Gak usah sungkan-sungkan untuk menyampaikan hasil evaluasinya. Monggo Pak Pugu. Baik, terima kasih Pak Fadli. Selamat pagi Pak Bupati, Pak Bambang, Bu Elanda, dan Bapak-Ibu sekalian, pemirsa. Yang pertama tentu saya bersyukur diundang di sini, alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya.
terkait dengan evaluasi kinerja PTSP, mungkin kita juga bisa bersama karena bisa melihat juga Pak, kemarin terakhir evaluasi BKPM ya Pak Bambang, alhamdulillah di Kaltim ini ada 2 kabupaten kota yang masuk di 10 nasional. Yang pertama Kutai Kartanegara peringkat 10 untuk kategori kabupaten dan Balikpapan peringkat 10. Nah terkait dengan beberapa evaluasi realisasi investasi sendiri dari Kukar alhamdulillah memang leading, dan ini sangat berterima kasih kita dengan kinerja investasi di Kutai Kartanegara. Untuk PMA, PMDN Pak, tren 2 tahun terakhir peringkat 3 dan peringkat 2 skala provinsi. Jadi supporting ini sangat-sangat bagus. Tentunya kita juga melihat tadi disampaikan Pak Bambang juga trennya SDA kita di tahun-tahun di masa pandemi ini sepertinya justru naik ya untuk komoditi batu bara ya, sehingga ini juga salah satu mungkin yang punya dampak positif untuk investasi di Kutai Kartanegara. Nah yang kedua dari sisi pelayanan publiknya sendiri, tadi disampaikan Pak Bupati juga memang salah satu poin utama yang kita lihat di sini menonjol yang pertama dari sisi infrastruktur, yang kedua dari sisi digitalisasi layanan yang disampaikan Pak Bupati. Ini sangat penting sekali memang keterjangkauan layanan publik kita sampai ke ujung-ujung wilayah. Tadi juga disampaikan beliau bahwa ini juga ke depan akan dikembangkan beberapa strategi yang kita lihat tentu sangat bagus. Dan dari evaluasi kita nanti akan dirilis Pak, kali mohon izin saya belum berani menyampaikan evaluasi untuk panji-panji keberhasilan PTSP nanti pada saat ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 9 Januari nanti akan kita sampaikan. Tapi sejauh ini kita bisa sampaikan Kukar tidak lepas dari 3 besar secara Provinsi Kalimantan Timur, dan ini sangat-sangat bagus sekali. Mungkin itu Pak dari kami. Ya, terima kasih Pak Pugu. Harapannya kita ada bocoran sedikit Pak sih sebenarnya. Baik. Selanjutnya, apapun yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, termasuk pemerintah kabupaten, tentunya dampaknya sangat dirasakan oleh dunia usaha. Saat ini kita akan dengarkan bagaimana pandangan dunia usaha, pelayanan-pelayanan investasi yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami silahkan Ibu Elanda, GM dari PT MKH. Selama ini ketika berurusan dengan pemerintah kabupaten, apakah memang dipersulit atau seperti apa kemudahan yang dirasakan? Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli. Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi Pak Bambang, Kadis DPM STP Kukar, dan Bapak Puguh, Kadis DPM STP Kanwil Provinsi. Terima kasih Pak, saya bisa hadir di sini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa bagi perusahaan Pak, bagi investor untuk di Kutai Kartanegara ini, kemudahan berinvestasi itu adalah sebagai kepastian hukum. Dimana kalau kita lihat dengan adanya kepastian hukum ini, tentu kami sebagai pelaku usaha akan merasa nyaman dan akan bisa mengembangkan bisnis kami di sini dengan baik dan sehat. Tentunya kita sadari Pak, untuk kemudahan berinvestasi ini diperlukan sumber daya manusia yang sangat mumpuni ya Pak ya. Tentunya kita bisa lihat di DPM STP Kukar kita juga dan pemerintah, di mana apabila kami mengalami permasalahan itu bisa langsung ditangani dan jelas arahannya. Seperti itu Pak Adi. Secara umum bahwa selama ini yang dirasakan oleh MKH, semua proses dipermudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik Ibu, ada keinginan kami dapat gambaran kehadiran MKH atau investasi di Kutai Kartanegara, salah satu dampaknya adalah penyediaan tenaga kerja atau project. Jadi kira-kira gambaran umum tenaga kerja yang bisa ditampung dalam kegiatan-kegiatan investasi yang sudah dilakukan MKH itu berapa banyak kira-kira Bu sampai saat ini? Kebetulan Pak, untuk saat ini dengan luas usaha kami yang seluas 15.000 hektar, kita sudah menyerap tenaga kerja 4.000 orang personal. Nah, kemudian ditambah lagi dengan keluarganya, di mana untuk hal-hal tertentu, pekerjaan tertentu bisa dilibatkan. Itu sekarang berada di dalam lingkungan perusahaan kami ada 10 ribuan Pak. Jadi ya saya rasa cukup tinggi ya Pak, edisinya cukup banyak. Demikian Pak. Jadi ada
pekerja langsung dan tidak langsung Bu ya, yang terakomodir dalam kegiatan MKH. Betul Pak. Baik, kami kembali lagi ke Pak Bupati. Pak Bupati, tadi sudah Bapak sampaikan komitmen pemerintah kabupaten, kemudian dunia usaha sudah menyampaikan apa yang sudah dirasakan oleh dunia usaha atas kebijakan-kebijakan tersebut. Tapi mungkin saja ada perusahaan-perusahaan yang sudah dapat kemudahan, sudah dapat izin, tetapi ternyata belum memberikan komitmen untuk merealisasikan investasinya. Bagaimana tanggapan Bapak dan kebijakan pemerintah kabupaten terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak komitmen ini, Pak? Silakan. Ya, jadi berbicara investasi, pemerintah itu sudah memberikan kepastian hukum, kepastian keamanan, dan percepatan perizinan itu sudah dilakukan. Jadi kalau konteks sama Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan beberapa perusahaan yang sudah diberikan perizinan, misalkan dari sektor perkebunan kelapa sawit, itu memang ya kalau istilah saya selama ini, mereka ini juga berkomitmen, tapi tidak berkomitmen di mana lokasi perizinan yang ditetapkan diberikan. Misalkan ada salah satu perusahaan bergerak di bidang perkebunan, dia sudah diberikan izin lokasi, dia diberikan izin usaha perkebunan, IUP kebunnya, dia mohon HGU, sudah diberikan HGU oleh pemerintah, terus HGU-nya digadaikan, tapi dia tidak membangun kebun di Kutai Kartanegara, dia membangun usaha di daerah lain. Nah, kondisi seperti ini terjadi. Ini yang selalu kami sampaikan, kami di Kabupaten Kutai Kartanegara ini taat asas. Jadi apapun yang kami lakukan tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan. Jadi kalau berbicara investasi, sejak awal mulai itu sudah ada aturan undang-undangnya. Bagaimana mengawal perjalanannya juga sudah jelas aturan mainnya. Bagaimana kita melakukan evaluasi kalau ada pihak-pihak yang tidak konsisten terhadap perjanjian yang diberikan dalam perizinan itu. Nah, jadi langkah kami Pak Fadli yang berkaitan dengan kondisi yang kami hadapi saat ini, kami melakukan evaluasi. Jadi sudah kami lakukan evaluasi, terutama yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Jadi yang perlu diketahui oleh warga masyarakat, bahwa kewenangan perizinan ini masih ada di kabupaten itu yang terkait dengan kalau sektor perkebunan kelapa sawit ada namanya IUP kebun. Dulu masih era diterbitkan karena memang jangka waktunya juga seiring dengan jangka waktu usianya HGU-nya. Jadi kami karena itu masih kewenangan, kami lakukan evaluasi dan sampai pada saat ini sudah ada beberapa IUP kebun yang sudah kami lakukan peninjauan kembali atau dicabut. Nah, kaitan dengan HGU, langkah kami menyampaikan usul kepada Kementerian ATR, BPN untuk menyampaikan terhadap kondisi HGU yang ditelantarkan, kami minta dilakukan evaluasi. Jadi selain kami melakukan usul permohonan kepada Kementerian ATR BPN juga ke Kementerian Pertanian melalui Dirjen Perkebunan. Ini menunjukkan komitmen kami di daerah. Kami berkeinginan bahwa zonasi ruang-ruang yang sudah ditetapkan itu, apalagi yang sudah diberikan perizinan itu betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, lagi-lagi kenapa komitmen kami ini, tentunya harapan tadi kaitannya bagaimana investasi ini tidak hanya memberikan kontribusi kepada negara, juga memberi kontribusi kepada daerah dan rakyat. Yang paling utama itu kontribusi kepada masyarakat. Karena kalau bicara perkebunan sawit, konteksnya adalah bagaimana pembangunan kebun itu tidak hanya membangun kebun inti, tetapi juga pola kemitraan dengan masyarakat. Nah, yang kami lakukan ada pola-pola kemitraan, karena pemegang izin tidak mengembangkan usahanya di Kutai Kartanegara. Jadi di Kutai Kartanegara di situasi kondisi supaya masyarakat tahu bahwa ada salah satu perusahaan dia hanya mengambil aspek legal saja. Setelah aspek legalnya dapat, dia pergi, itu diagunkan ke bank, dia membangun usaha di daerah lain. Nah, ini ada kondisi-kondisi seperti itu.
Sehingga sekali lagi untuk dipahami, makanya saya selalu sampaikan kepada Kepala Dinas Perizinan PTSP Pak Bambang, era kita ini eranya adalah era evaluasi, karena zonasi ruang ini sudah terbagi habis. Jadi bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap perizinan yang sudah diberikan tapi perusahaan ini tidak aktif. Dan jangan keluar dari aturan. Saya selalu seperti itu, apapun yang kita lakukan ini harus berpedoman kepada aturan. Karena memang salah satu kemarin saya dilapori bahwa ada salah satu pihak pemegang iuk kebun, begitu diundang rapat, dievaluasi, dia di dalam forum rapat berontak. Saya sudah arahkan kepada Kepala Dinas Pak Bambang, jangan berhenti, jalan terus, aturan main. Saya sampaikan kepada para pemegang izin yang di kami investasi, manakala ada keberatan, silahkan lakukan gugatan ke lembaga peradilan. Kita uji sama-sama di sana. Kalau langkah-langkah proses yang kami lakukan keliru, tidak tepat, maka nanti akan ada pertimbangan dari lembaga yudikatif terhadap pekerjaan yang kami lakukan. Ini kami lakukan tidak lain adalah bagaimana kami ingin mengatur ruang-ruang ini agar ada investasi baru. Kami ingin sekali bahwa Kutai Kartanegara ini selama ini menjadi tujuan investasi, tetapi yang selalu saya sampaikan bahwa kita ini terpasung dengan kondisi-kondisi yang ada. Existingnya seperti itu, zonasinya sudah terbagi, tetapi ada yang meninggalkan tanggung jawab, tidak melaksanakan perizinan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada. Saya kira itu Pak Fadli. Baik. Berarti ini untuk mengurangi tersandranya Pak ya, pemerintah kabupaten terhadap investasi yang tadi tidak komitmen. Ya, tersandranya itu juga bagaimana rakyat juga bisa mempunyai ruang gerak. Sekarang ada perizinan yang diberikan kepada perusahaan tidak aktif, kampung-kampung juga masuk dalam perizinan, terus kebun-kebun masyarakat juga masuk dalam perizinan. Saya mengarahkan kepada masyarakat, manfaatkan lahan itu, apalagi ada kebun-kebun di sana, rawat dan jaga kebun itu. Karena salah satu kebijakan yang dilakukan Kementerian ATR BPN, saya baca SK HGU itu, pemegang HGU punya kewajiban, kalau ada tanah-tanah rakyat di sana, kebun-kebun rakyat, dia berkewajiban mengingklap. Manakala ingklap tidak bisa, ada musyawarah, bagaimana pola kemitraan juga bisa terbangun. Sehingga tanah rakyat yang ada di dalam HGU, itu juga masih mendapat kepastian menjadi hak milik rakyat, tetapi dia juga produktif ikut program pengembangan perkebunan itu. Kalau perizinan ini dilaksanakan dengan baik. Tetapi faktanya ada beberapa perusahaan yang diberi izin, tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya. Baik Pak Bupati, ketika bicara kaitan dengan kemudahan berusaha, tentunya bukan hanya private sector, pelaku usaha besar yang diberi kesempatan. Tentunya ada komitmen yang luar biasa dari Bapak, dari pemerintah kabupaten untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada UMKM, termasuk akses permodalan. Kemarin sudah di launching kredit Kukar Idaman. Mohon penjelasan dari Pak Bupati komitmen terhadap UMKM ini. Ya, jadi kalau kita bicara sektor usaha mikro kecil ini lebih menjadi perhatian pemerintah lagi. Jadi kalau kita lihat statistik bahwa dengan kondisi lebih kurang 2 tahun kita dihadapkan cobaan COVID-19 ini, banyak beberapa sektor, bahkan juga terkait dengan investasi juga yang selalu saya sampaikan Pak Fadli, COVID ini bukan hanya membunuh nyawa manusia, juga membunuh mimpi-mimpi kita ini. Banyak mimpi-mimpi kami yang kami rencanakan, dalam kurun waktu 2 tahun itu tidak bisa direalisasikan. Tapi alhamdulillah berkaitan dengan sektor usaha mikro kecil ini terus tumbuh. Jadi berkaitan dengan kalau ditanya bagaimana langkah kebijakan, saya kira reformasi birokrasi di sektor usaha mikro kecil ini sudah sangat besar sekali dilakukan. Banyak yang tadinya kalau memulai usaha UKM, misalkan ada perizinan usaha, itu namanya surat izin tempat usaha, izin HO. Sekarang untuk pelaku usaha mikro kecil semua sudah ditiadakan itu. Juga kalau dilihat kebijakan secara nasional, permodalannya juga kita tahu ada kredit usaha rakyat KUR, juga yang sudah diberikan 50 juta ke bawah itu tanpa agunan. Sangat mudah, perbankan yang ditunjuk itu tidak hanya
layanannya dilakukan di kantor sendiri juga sudah jelas standar operasional prosedurnya, dia yang aktif untuk menjemput. Nah, seiring dengan itu, kalau di Kabupaten Kutai Kartanegara, kami juga mendorong karena ini sudah masuk di dalam strategi Kukar Idaman 2021-2026, bagaimana basis pembangunan ekonomi Kutai Kartanegara ini juga berbasis kepada sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Juga di dalamnya ada ekonomi mikro kecil. Salah satunya bulan kemarin kita meluncurkan program kredit Kukar Idaman. Jadi ini memang khusus diberikan, difasilitasi kepada komunitas-komunitas yang usaha baru, bahkan yang sudah jalan, bisa menggunakan fasilitas kredit Kukar Idaman ini. Nah, kredit ini semangatnya memang salah satu kondisi yang kami temukan, Pak Badli, karena saya sering keliling di desa-desa, kecamatan, di Tenggarong, di sekitar, di pinggiran-pinggiran. Saya ketemu dengan embok-embok pedagang keliling itu, pedagang sayur, pedagang pentolan, embok-embok. Saya mampir beli makan gorengan, minum teh di pinggir jalan. Selalu yang disampaikan, Pak, kami ini sulit sekali mengakses permodalan. Padahal tadi Kutai Kartanegara, tapi memang masih ada komponen-komponen masyarakat yang memang tersentuh. Sehingga saya satu ketika menerima ada keluhan beberapa secara luas belum bisa terwadahi. Bahkan mungkin potretnya secara umum juga belum didapatkan oleh kami di jajaran pemerintah kabupaten. Ini saya akui bahwa punya kelemahan kami di pemerintah kabupaten di sisi ini. Sehingga ini seiring juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah mendorong bagaimana akses permodalan ini yang berkaitan dengan akses keuangan daerah. Itu juga ditetapkan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan OJK yang melaksanakan di daerah. Oleh Kepala OJK Kalimantan Timur itu menunjuk Kutai Kartanegara sebagai percontohan untuk kita menerapkan kebijakan percepatan akses keuangan daerah, yang salah satunya bagaimana menetapkan permodalan yang kita berikan kepada pelaku usaha mikro kecil maupun bagi warga yang ingin memulai usaha. Nah, jadi makanya kami tetapkan dengan kebijakan kredit Kukar Idaman. Jadi kredit ini tanpa agunan, tanpa bunga. Dan ini diberikan semangatnya salah satu adalah untuk melawan kita juga dapat wilayah bebas korupsi dari Menpan RB, kemudian juga kita juga dapat zona hijau di 2017-18 oleh oleh Ombudsman sebagai kepatuhan tertinggi dengan nilai 95. Kemudian kita juga di 2016 itu juga sebagai PTSP terbaik di Prospek Kalimantan Timur, kemudian pelayanan publik terbaik di 2017.
Seperti itu rata-rata, dan kemarin juga kita mendapatkan 10 besar nasional untuk kabupaten mengenai PTSP dan kemudahan berusaha tingkat kabupaten secara nasional oleh Kementerian Investasi. Luar biasa prestasinya Pak ya. Tapi mudah-mudahan diikuti dengan perbaikan-perbaikan lain atas pelayanan-pelayanan. Kami kembali ke Bu Elanda. Tapi di awal Ibu menceritakan bahwa selama ini pelayanan-pelayanan investasi di Kutai Kartanegara itu sudah sangat baik. Tentunya ini akan mendorong itu penambahan investasi lain, apakah pengembangan usaha yang sudah ada atau unit usaha baru yang akan dikembangkan oleh grup MKH. Kira-kira gambaran 5 tahun ke depan, bisnis plan dari MKH Group di Kutai Kartanegara seperti apa Bu? Baik, terima kasih Pak Fadli. Jadi PT MKH akan mengikuti atmosfer yang ada di sini Pak, kebutuhan dan tentunya Pak ya, karena kami core-nya juga ada properti, kita juga akan bersinergi untuk berinvestasi di bidang properti, kemudian pengembangan perkebunan, pertanian dan industri Pak. Itu yang akan dalam rencana kita 5 tahun ke depan ini kita akan ada hadir berinvestasi untuk lingkup yang tadi saya sebutkan. Demikian Pak. Karena durasinya katanya 1 jam ya Pak Kadis? Atau lebih? Oh siap, baik. Siapa tahu? Oh tergantung hostnya. Waduh, amun hostnya itu sampai para Jumat ini Pak Bupati. Baik, kalau boleh kami ingin mendapatkan 3 kata itu dari Bu Elanda khusus pelayanan investasi dan kemudahan berusaha di Kukar. 3 kata yang kira-kira memberikan stigma ketika disebut Kukar kaitan dengan investasi, 3 kata. Baik, ini cepat aja Pak karena memang sudah masuk ke dalam ini kita ya Pak. Jadi cepat, tepat, luar biasa. Luar biasa. Kita berikan aplaus. Ini penilaian dari pelaku usaha itunya. Bukan. Jadi mudah-mudahan bukan karena ada Pak Bupati, ada Pak Bambang, ada Pak Pugu itunya. Closing statement dari Ibu, harapan-harapan ke depan kaitan dengan investasi di Kukar. Silakan. Baik Pak. Jadi untuk Bapak Bupati sebelumnya saya ucapkan juga banyak terima kasih Pak ya atas bimbingan beliau yang memang beliau sangat ini Pak ya turun ke lapangan. Kadang kami juga melihat Pak bahwa kita perusahaan perkebunan kan berada di dalam ya Pak ya, lokasi yang terisolasi juga. Di situ kami membangun dan di situ kami berusaha berkebun. Tapi beliau kadang hadir di dalam sana untuk maksudnya mengunjungin ya Pak ya, untuk melewati. Jadi terkesan itu masyarakat dan kita merasa tersentuh sampai ke bawah Pak, masyarakatnya juga dan mitra-mitra kerja kita seperti BUMDes dan juga untuk di DPM STP Kukar kita ini Pak, kami juga sangat terkesan di mana ada contoh satu bahwa BUMDes kami ini kan masih terbelakang Pak ya, untuk legalitas masih belum ada, itu sampai komputer, alat-alat itu dibawa ke lokasi Pak sama DPM STP ini untuk membuatkan legalitasnya. Jadi itu yang saya sampai sekarang ini bahkan kan perusahaan kita PMA ya Pak, jadi kita mengacungkan salut gitu Pak untuk hal tersebut. Nah kesan dan pesan saya yang terakhir ini adalah Pak bahwa semoga SDM sumber daya manusia di Pemda tentunya Pak ya kita dapat tingkatkan untuk semua lini Pak, karena ini sangat penting buat perusahaan atau investor di mana tempat kita berkonsultasi, tempat kita menyelesaikan masalah di lapangan. Mungkin itu Pak. Terima kasih Bu Elanda. Selanjutnya Pak Bambang, silakan Bapak. Terima kasih atas semua apresiasinya, bimbingan Pak Bupati, bimbingan Pak Puguh dari Provinsi, sehingga kita bisa berprestasi dengan optimal, dan itu tidak membuat kami puas, tetapi kami selalu memperkoreksi diri, kami selalu melakukan perbaikan-perbaikan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kutai Kartanegara, sehingga keinginan pemerintah kabupaten untuk menjadikan investasi sebagai motor penggerak Kabupaten Kutai Kartanegara bisa dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya Pak Pugu, termasuk mungkin ada masukan-masukan dari provinsi, apa-apa saja yang masih perlu dibenahi di pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk mungkin regulasi-regulasi, insentif dan lain-lain. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih. Tentu kami berterima kasih juga untuk kinerja investasi di Kutai Kartanegara sejauh ini
dominan memang di peringkat 3 PMDN, peringkat 2 PMA. Tentu ini sinergi dengan strategi yang sekarang sedang dikembangkan di provinsi. Yang pertama terkait dengan nilai tambah dari investasi itu sendiri. Di mana industri hilir sudah harus kita dorong, sempat diskusi dengan Pak Bambang pada saat itu, bahwa kita juga mendorong bagaimana kawasan-kawasan industri nantinya bisa tumbuh di Kutai Kartanegara, memaksimalkan SDA yang ada dengan nilai-nilai tambah yang kemungkinan bisa memaksimalkan juga rekrutmen dari tenaga kerja kita. Yang kedua juga kita lihat progres IKN Pak Bupati, RUU sedang berproses dan tidak lama lagi mungkin akan disahkan undang-undang, sehingga kita melihat zona penyangga IKN ini juga suatu potensi yang menurut kami cukup penting sekali untuk kita kawal agar ketika bergeser 1,5 juta penduduk di sana menjadi peluang penting bagi khususnya daerah penyangga untuk mengembangkan beberapa sektor ke depan. Nah, yang ketiga terkait dengan tata ruang di mana beberapa kawasan industri maupun kawasan peruntukan industri dengan beberapa peluang sekarang sangat-sangat perlu kita maksimalkan. Ada beberapa yang sempat kami diskusi dengan Pak Bambang, mohon izin Pak Bupati, di Marangkayu kalau nggak salah ya, sempat ada beberapa industri perakitan mobil listrik ke depan akan juga di sana kita arahkan. Semoga ini bisa juga bersinergi dengan investasi lain yang kemarin juga di Pendingin sudah akan dirilis smelter nikel. Ini juga yang penting sekali, dan tentu poin terakhir kita di Kaltim juga sedang mengawal ekonomi hijau dan ekonomi biru. Terkait dengan ekonomi hijau maka tentu tadi planning investasi Bu Erlanda sangat-sangat tepat, jadi kita sangat berharap semoga plan itu bisa berjalan dengan baik seiring dengan tentunya paling penting sekarang adalah pengendalian pandemi COVID-19 sejauh ini yang sudah sangat-sangat positif. Nah, mungkin itu dari kami. Dan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk hadir di kesempatan ini. Terima kasih Pak Pugu. Selanjutnya Bapak Bupati kami silahkan, termasuk kami beri kesempatan kepada Bapak untuk memberikan himbauan, ajakan kepada calon investor untuk bisa berinvestasi di Kutai Kartanegara sebagai bagian optimisme tahun 2022 nanti Pak. Kami silahkan. Ya, dari perbincangan kita ini tadi sudah disampaikan apa yang sudah kami lakukan di pemerintah kabupaten, apa yang sudah dirasakan oleh dunia usaha yang diwakili oleh Bu Ilanda dari MKH. Nah, apresiasi sudah didapatkan berkaitan dengan pelayanan perizinan investasi dari lembaga pemerintah. Tapi yang selalu saya sampaikan kepada Kepala Dinas PTSP Pak Bambang, apresiasi ini jangan sampai nanti diciderai oleh ulah oknum-oknum yang ada di OPD itu. Jadi ini penting sekali karena penghargaan apresiasi ini tidak terlepas dari bagaimana kita sudah membangun sistemnya. Kita sudah menetapkan ketata laksanaannya, standar operasional prosedur, standar pelayanannya sudah diimplementasikan. Nah, tentu rangkaian dari konsep ini kan sudah kita kerjakan bersama dan lagi-lagi sudah mendapatkan apresiasi baik dari lembaga pemerintah maupun dari lembaga non pemerintah. Tapi jadi yang terpenting itu Pak Padli, saya memahami yang selalu saya pesankan bahwa merubah sesuatu di dalam organisasi pemerintah itu saya memang bersepakat bahwa harus didahului dengan sistem. Kita bangun sistemnya. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah membangun sistemnya. Sudah terbangun. Orang-orangnya di sana harus dipaksa supaya mengikuti sistem. Nanti kalau dia tidak mengikuti sistem, dia akan tersisih sendirinya. Makanya ini selalu saya sampaikan kepada adik-adik yang ada bekerja saat ini, ikuti kondisi perubahan ini, karena kalau tidak mengikuti perubahan ini nanti akan tergilas sendirinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebaik apapun pelayanan yang kita berikan, yang kita layani ini makhluk hidup, manusia. Itu sudah salah satu dari kodratnya itu tidak pernah puas. Selalu saja ada kelemahan-kelemahan. Sebaik apapun. Sekarang ini juga pandangan positif, pandangan negatif juga terjadi di dalam pelayanan investasi, khususnya di Dinas
penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu Kutai Kartanegara ini. Ya tapi kita berupaya terus bagaimana kita memperbaiki. Makanya saya pesan kalau ada kritik, tampung, analisis bagaimana kondisi dengan yang sudah dilaksanakan. Nah jadi sebaik apapun keberhasilan kita itu masih ada pihak-pihak yang tetap tidak puas. Sampai hari ini juga masih lama Pak di sana izinnya. Dikritik juga kepala dinas itu sering berangkat keluar, katanya nggak ada di tempat. Saya meyakinkan bahwa kami ini sampai sekarang tanda tangan yang melalui sistem aplikasi juga itu sudah mulai diterapkan kan gitu. Jadi pejabat pun di mana dia berada itu pelayanan tetap jalan. Saya pun di mana saya berada itu pelayanan tetap jalan. Itu sudah terbangun terus di Kutai Kartanegara. Artinya titik poin yang ingin saya sampaikan terhadap kondisi ini, teman-teman, khususnya yang berada di Dinas Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu, berupayalah terus untuk menyikapi situasi kondisi ini dengan terbuka, tulus, ikhlas. Jadi jangan pernah terpancing situasi kondisi. Karena memang saya selalu sampaikan, sebaik apapun perubahan kita lakukan, karena perubahan itu tidak bisa berbanding lurus terhadap keinginan masyarakat akan pelayanan lebih baik. Jadi poin pertama kepada jajaran, tingkatkan komitmen, tingkatkan konsistensinya harus terus terjaga dengan baik. Karena memang kalau kita konsisten, semua itu akan baik. Terus yang kedua, pada kesempatan ini, secara khusus kami menyampaikan penghargaan, terima kasih kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara bahwa kita bersama sudah menjaga investasi yang ada di Kutai Kartanegara ini. Walaupun ada sedikit riak-riak, tapi itu bagian dari dinamika kehidupan sosial. Misalkan ada yang menuntut tanah, pengakuan tanah adat, tanah ulayat, tapi selama ini semua bisa diselesaikan. Makanya selalu saya sampaikan, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan sepanjang kita punya tekad, punya niat yang sama. Tapi kan yang jadi persoalan banyak itu, banyak pihak-pihak dari luar yang mengaku dia pahlawan, memperjuangkan hak-hak rakyat, tapi akhirnya juga membodohi rakyat. Yang itu yang selalu kami ingatkan. Jadi poin yang kedua, Padlik, sekali lagi kami menyampaikan penghargaan, terima kasih kepada masyarakat Kutai Kartanegara. Mari bersama-sama kita terus bekerja, khususnya investasi di Kutai Kartanegara ini tetap terjaga dengan baik. Yang ketiga, kepada para teman-teman sahabat yang sudah mendapatkan perizinan di semua sektor di Kutai Kartanegara. Kami hanya berharap agar komitmen pada saat awal ingin mengajukan perizinan itu juga jangan pernah berubah. Sudah mendapat izin, laksanakan dengan baik. Jangan sampai nanti izin ini kategori ditelantarkan. Karena saya sudah sampaikan kondisi saat ini kami mengevaluasi apapun kondisinya. Kalau ada yang kategori yang masih menjadi kewenangan kami daerah, akan kami lakukan evaluasi dan kami lakukan peninjauan kembali. Jadi melalui media ini, saya mohon kita semua memahami kondisi ini. Bahwa kami berkomitmen ingin bagaimana investasi di Kutai Kartanegara itu terus meningkat dan berkembang. Tetapi di sisi lain, zonasi ruang-ruang yang ingin kami atur itu sangat terbatas saat ini. Jadi tidak ada lain pilihan, kami melakukan evaluasi. Kalau ada hal-hal yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan ada peninjauan kembali. Itu kami lakukan, tidak ada maksud lain bagaimana pekerjaan ini, semua yang kita lakukan itu memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Terima kasih Pak Padli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati, Pak Pugu, Pak Bambang, Ibu Randa sudah berkenan hadir pada diskusi bincang santai pada hari ini. Alhamdulillah, semoga ke depan investasi Kutai Kartanegara terus meningkat dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang berbahagia dan sejahtera. Baik, demikian diskusi bincang santai Ngape Hambat pada pagi hari ini dengan tema
kemudahan berusaha di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampai bertemu pada bincang berikutnya. Saya Fadli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.